Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 2. Solusinya. Kenapa aku harus bertarung dengan putus asa? Apakah itu untuk Angela yang lemah, baik, dan cantik? Apakah itu untuk Brooke dan Percy yang setia dan berani, dan prajuritku? Apakah itu untuk warga lanjut usia yang lemah dan tak berdaya yang melihatku sebagai dewa dan satu-satunya harapan mereka? Hehe, sejak kapan aku menjadi sehebat ini? Fei mengejek dirinya sendiri berkali-kali. Dia ragu dan mempertanyakan keputusannya lebih dari satu kali. Tetapi pada saat ini, melihat orang kuat itu berdiri di depannya, orang-orang kuat di sisi lain jembatan yang dengan gila mencoba untuk menyeberang dan para prajurit yang mencoba untuk bergegas keluar dari kastil untuk mendukung rekan-rekan mereka dan raja mereka. Fei tiba-tiba merasa seperti tidak ada yang perlu dibantah, dan bahwa semuanya menjadi seperti seharusnya. Ini adalah keputusan raja sejati. Setelah menghirup udara yang dipenuhi dengan aroma darah dari medan perang, Fei berjalan di samping Drogba. Dia tersenyum dan berkata kepada orang kuat itu, "Ketika kamu kembali, sampaikan perintah aku. Beritahu Brooke dan Lampard untuk menghentikan tentara dan warga kita dan segera suruh mereka mundur. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan kastil. Ingat ini adalah perintah aku sebagai raja. Tidak masalah siapa itu, semua orang harus patuh, kalau tidak akan dianggap pengkhianatan." Apa? Kembali? Drogba bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Fei. Pada saat itu, Fei tiba-tiba mengambil kapak dari tangan Drogba dan memegang si kuat di pinggangnya. Dia menegangkan tubuh bagian atasnya dan mengangkat Drogba dari tanah. Dia berbalik dan menggunakan momentum rotasi untuk melempar Drogba. Drogba tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasa tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Saat berikutnya, penglihatannya kabur saat ia terbang menembus angin. Dia dilemparkan seperti karung pasir oleh Fei dan terbang di atas celah besar. Dia mendarat di seberang jembatan. Lemparan Fei telah menunjukkan kemampuan dan kekuatan barbar. Drogba menabrak bagian lain jembatan dan meluncur 4 atau 5 meter. Banyak percikan bunga api pada baju besinya menggosok jembatan. Tubuhnya akhirnya berhenti meluncur di tempat orang kuat lainnya berdiri. Selain sedikit pusing karena jatuh, Drogba sama sekali tidak terluka. "Kembali, kalian semua. Percayalah, aku akan kembali." Suara Fei datang dari sisi lain jembatan. Itu melewati arus mendesing dan terdengar jelas oleh Drogba, Percy, Brooke, Lampard, Angela dan semua orang. Itu bergema di langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah dia berteriak, Fei membuang kapak yang dia ambil dari Drogba dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Seperti badai salju, dia bergegas menuju Landes dan musuh. "Kamu mati. Hahaha." Petik 2. Dalam situasi ini, setelah melihat lawan lain melarikan diri seperti itu, Landes sangat marah. Serangkaian kerugian meskipun memiliki keuntungan yang sangat besar membuatnya gila. Dia menginjak kakinya untuk mendorong dirinya ke depan dan mengambil kepala Fei. Energi api merah mengelilingi tubuhnya dan bersinar seperti matahari. Landes jelas berada di puncaknya. "Hahaha, aku akan mengirimmu ke neraka dengan satu serangan ini dan memisahkan kepalamu dari tubuhmu." Fei tidak takut, dan dia tertawa ketika dia lebih memprovokasi Landes. Fei tiba-tiba berubah menjadi mode sorcerer. Bidang sihir yang kuat mengelilinginya langsung dan udara di sampingnya memanas. Suara mendesing. Serangkaian bola api muncul dan menembaki Landes. Mantra tukang sihir api baut api. Selanjutnya, krek, krek, serangkaian bola petir perak terbang menuju Landes dari telapak tangan Fei. Mantra petir penyihir baut dibebankan. Itu bukan akhir. Setelah kilat, krek, krek, suhu lingkungannya turun seperti orang gila. Awan energi es muncul di telapak tangan Fei, itu terbentuk menjadi bola es dan juga terbang menuju Landes. Itu membekukan udara di sekitarnya saat ia bepergian di udara. Fei tidak ragu-ragu dan menggunakan ketiga skill dari level 3 sorcerer. Setelah melepas semua serangan sihirnya, ia beralih kembali ke mode barbarian dan mempercepat serangannya. Cahaya emas menyala. Dia memanggil senjata pengganti barbarian Azure Spiket Shield dan Storm Saber. Di sisi lain, Landes panik karena mantra penyihir Fei. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun ia tidak akan bisa menebak bahwa lawannya juga seorang penyihir.
Namun, seorang prajurit bintang 3 tidak begitu lemah. Dia menghindari serangkaian bola api dengan mudah. Tapi sebelum dia bisa menyesuaikan posisinya, serangkaian bola cahaya dikirim tepat di wajahnya. Landes mencoba memblokir mereka dengan pedangnya, tetapi bola cahaya meledak sebelum mereka menyentuh pedangnya. Petir perak meledak ke segala arah dan banyak dari mereka mendarat di tubuh Landes. Itu membuat tubuhnya mati rasa dan memperlambat gerakannya sedikit. Tetapi setelah energi nyala merahnya dengan cepat menyingkirkan energi petir di tubuhnya dan dia akan melawan balik, bola es memenuhi seluruh penglihatannya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa mengelak kali ini. Ledakan. Bola es itu mendarat dan lapisan es tipis menutupi tubuhnya secara instan. Sebelum dia bisa menggunakan energi nyala merahnya untuk melelehkan es, dia melihat kilatan cahaya emas yang cepat dan lehernya terasa dingin. Landes merasa seperti sedang terbang dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah tubuhnya, kepala di atas leher hilang, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Aku sudah dipenggal. Itulah pikiran terakhir yang muncul di benaknya. Sebelum dia bisa merasakan rasa takut, kesadarannya memudar. Bersambung.